Shalom Salam Eksposisi M116 Podcast. Apa artinya kita tidak ditebus dengan barang yang fana dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Rasul Paulus menekankan nilai yang sangat tinggi dan hakikat penebusan kita melalui Yesus Kristus yang kekal. Dengan menyatakan bahwa kita telah ditebus dengan cara hidupmu, dari cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu mewarisi dari nenek moyangmu, bukan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dalam bahasa Yunani asli, kata yang diterjemahkan sebagai kamu telah ditebus atau elitrotete. Dalam 1 Petrus 1:18 berarti bahwa orang percaya dibebaskan atau dilepaskan melalui pembayaran harga atau tebusan. Orang-orang Yahudi dalam audiensi Petrus akan memahami konsep penebusan melalui sudut pandang pembebasan mereka dari Mesir. Penebusan terlihat dalam Paskah dan sistem pengorbanan pengganti Yahudi. Keluaran 12 ayat 1-5 dan bandingkan 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Bangsa-bangsa lain mungkin memahami penebusan sebagai pembayaran agar seorang budak dibebaskan. Terjemahan hidup baru menjelaskan gagasan-gagasan ini, karena kamu tahu bahwa Allah telah membayar tebusan bagi kamu dari hidupmu yang sia-sia dan yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan emas atau perak yang dapat kehilangan nilainya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, anak domba Allah yang tidak berdosa dan tidak bercacat. 1 Petrus 1:18-19. Yesus sendiri berkata, karena anak manusia juga bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 22:8, lihat juga 1 Korintus 6 ayat 20, Galatia 3:13, 1 Timotius 2 ayat yang ke-6. Kematian Yesus Kristus di kayu salib telah membayar harga tebusan untuk pembebasan rohani kita dari cara hidup lama kita yang sia-sia. Sebelum keselamatan kita adalah budak dosa. 2 Petrus 2:19, Titus 3:3. Tetapi Kristus melunasi hutang kita untuk memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 31-36, Roma 8 ayat 1-2, Kolose 1 13-14. Yesus membayar kebebasan kita bukan dengan barang yang fana atau barang yang fana, yaitu tidak ada yang tunduk pada pembusukan. Pada zaman perjanjian baru, perak dan emas adalah koin yang digunakan sebagai mata uang untuk membeli dan menjual. Mereka dianggap komoditas yang membusuk atau barang yang fana karena tidak memiliki nilai kekal. Uang dan mata uang hanya yang memiliki nilai dalam kehidupan ini di bumi. Beberapa saat kemudian Petrus menyatakan bahwa keselamatan kita bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. 1 Petrus 1 ayat 2-3. Biaya penebusan dan keselamatan kita melalui darah Yesus Kristus tidak dapat dinilai dalam bentuk uang dan logam mulia. Hal-hal yang fana ini suatu hari akan terbakar, tetapi kita yang dilahirkan kembali oleh Roh Allah akan hidup selamanya. Yohanes 1 ayat 13, 1 Korintus 9 ayat 25, 1 Korintus 15 ayat 53-3, 54, bandingkan Wahyu 20 ayat 14-15, Matius 13 ayat 42-43, ayat yang ke-50. Meskipun berharga harta dunia dan harta benda duniawi, pada akhirnya bersifat sementara dan tidak dapat mencapai keselamatan kekal bagi jiwa kita. Sebaliknya, penebusan kita dijamin hanya oleh darah Yesus Kristus yang berharga. Mazmur 49 ayat 7 sampai dengan ke-9, kemudian ayat yang 15, sebagai korban yang sempurna untuk dosa. Ibrani 9 ayat 12 sampai 14. Kematian pengganti Yesus di kayu salib memiliki nilai yang tak terbatas dan permanen. Pesan utama bagi orang-orang percaya dalam 1 Petrus 1 adalah untuk tetap kuat dan tetap pada jalannya. Karena kita memiliki warisan yang tak ternilai, sebuah warisan yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang murni dan tak bercacat, yang tak diubah dan tak membusuk. Petrus 1 ayat yang keempat. Kita harus memupuk kekudusan dan tidak menyia-nyiakan waktu kita dengan hidup sembrono. Kita mungkin harus menanggung kesulitan dan penderitaan seperti yang Yesus lakukan. 1 Petrus 2 ayat 22-24. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dalam kemuliaan. 1 Petrus 1 ayat 21. Dan dia juga akan membangkitkan kita juga. 1 Korintus 6 ayat 14. Kita akan ditebus dalam tebusan yang tak fana. Yesus membayar dengan darahnya yang berharga dan memberi hidup kekal. Berkat kematian dan kebangkitannya kita dapat dengan yakin menantikan pengharapan abadi di surga.
Tak ada perak emas yang dapat membebaskan orang berdosa yang terhilang. Lihat Kisah Rasul 8 ayat 20. Kita tak akan pernah dapat ditebus dengan hal yang fana seperti ini. Namun karena kasih Allah yang besar bagi kita dan kasih karunia-Nya yang tak terukur, kita telah dianugerahi karunia yang paling berharga. Pengorbanan Yesus Kristus putranya yang kekal dan tidak fana. Yohanes 3:16, Roma 5 ayat 8, 2 Korintus 9 ayat 15. Shalom.